Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Istiqomah, NPM 5017086, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model dan prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama waktu tertentu. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, ada beberapa model pengembangan kurikulum yang dapat dijadikan acuan atau diterapkan sepenuhnya. Di antaranya yaitu yang pertama, model administratif. Model administratif atau garis komando merupakan pola pengembangan kurikulum yang paling awal dan mungkin yang paling dikenal. Model pengembangan kurikulum ini berdasarkan pada cara kerja atasan ke bawahan atau sering disebut juga dengan top-down yang dipandang efektif dalam pelaksanaan perubahan kurikulum. Selanjutnya ada model grassroots. Model pengembangan kurikulum ini merupakan lawan atau kebalikan dari model pertama tadi. Dan pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tetapi dari bawah. Bisa dikatakan model administratif kan bersifat top-down atau dari atasan ke bawahan. Sedangkan model grassroots adalah bottom-up atau dari bawah ke atas. Selanjutnya ada model Buchem. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode ini memiliki 5 bagian pembuat keputusan. Yang pertama, memutuskan arena pengembangan kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia. Yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Dan yang keempat, implementasi kurikulum. Yang terakhir, evaluasi kurikulum. Selanjutnya ada model arah terbalik. Nah, sesuai dengan namanya, model pengembangan kurikulum ini terbalik dari yang lazim dilaksanakan, yakni dari biasanya dilakukan secara deduktif menjadi induktif. Selanjutnya, model Roger. Carrie Roger adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Nah, berdasarkan pandangan tentang manusia, maka Roger mengemukakan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model relasi interpersonal Roger. Nah, selanjutnya kita akan membahas prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum biasanya digunakan di dalam setiap pengembangan kurikulum dimanapun. Prinsip khusus artinya prinsip yang hanya berlaku di tempat tertentu dan situasi tertentu. Yang akan kita bahas sekarang yaitu prinsip umum. Yang pertama ada prinsip berorientasi pada tujuan. Pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya ada prinsip relevansi atau kesesuaian. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaian harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dan pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum yang luas mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat, jadi tidak statis atau kaku. Prinsip kontinuitas. Kurikulum disusun secara keseimbangan, artinya bagian-bagian, aspek-aspek materi, dan bahan kajian disusun secara berurutan,
tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna. Sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam suatu pendidikan, tingkat perkembangan siswa. Dengan prinsip ini, tampak jelas alur dan keterkaitan di dalam kurikulum tersebut, sehingga mempermudah guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Prinsip keseimbangan. Penyusunan kurikulum memerhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara semua mata pelajaran, dan antara aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan. Selanjutnya, prinsip keterpaduan. Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Perencanaan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik dan konsistensinya antara unsur-unsurnya. Pelaksanaan terpadu dengan melibatkan semua pihak, baik di lingkungan sekolah maupun pada tingkat intersektoral. Yang terakhir adalah prinsip mutu. Pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu, yang berarti bahwa pelaksanaan kurikulum pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, peralatan atau media yang bermutu. Hasil pendidikan yang bermutu diukur berdasarkan kriteria tujuan pendidikan nasional yang diharapkan. Sekarang kita akan membahas prinsip khusus. Prinsip khusus berkenaan dengan prinsip yang berlaku di tempat tertentu dan situasi tertentu. Prinsip khusus diantaranya ada prinsip yang berkenaan dengan tujuan. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan. Ketiga, prinsip berkenaan dengan proses pembelajaran. Dan ada prinsip berkenaan dengan media dan alat pembelajaran. Dan yang terakhir ada prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.